Baik, kita akan mulai pengarahan pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bertemu kembali dari berbagai tempat melalui aplikasi Zoom untuk membicarakan persiapan kami sidang skripsi secara online tanggal 21 Oktober 2021 yang akan datang. Berkati pertemuan ini, pembicaraan kami apapun yang kami bahas, biarlah untuk mendatangkan persiapan kami semua, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan perlengkapan kami, peralatan kami, internet kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Salam. Shalom. Saudara-saudara, hari ini secara teknis kita akan bahas untuk persiapan tanggal 21 ya. Oke, yang pertama itu yang harus diingat adalah kelengkapan untuk Zoom ya, untuk Zoom. Memang sih lebih bagusnya pakai komputer atau laptop ya. Karena gambarnya itu dia agak lebar ya. Daripada misalnya nih ada beberapa saudara yang pakai HP ya. Ya kalau hari ini sih pakai HP nggak ada masalah, tapi nanti tanggal 21 Oktober itu usahakan pakai laptop atau komputer ya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, gunakan background yang di belakang seperti saya ini ya. Nah, tadi seperti si Mesda dan Masna itu ya sudah pakai background, memang kenapa tiba-tiba dia punya gigi jadi biru ya. Karena dia background di belakangnya itu temboknya pasti warna putih ya, warna putih. Ya nggak apa-apa juga sih, ya nggak apa-apa, tapi kan kelihatan lucu karena nanti terus terang itu akan di-record ya selama kegiatan sidang. Oke, yang berikut yang paling penting ya, yaitu internetnya, sinyal. Nah, tolong diperhatikan itu ya, karena ini hari kerja ya, tanggal 21 itu hari Kamis, takutnya jaringan sibuk untuk pakai orang-orang kantor ya. Nanti sinyalnya dicoba dulu ya, sinyalnya dicoba. Kalau nggak ada bisa pakai nggak pakai ini, ya memang mau nggak mau pakai IndiHome ya, pakai sinyal dari laptop dari HP ya. Jadi ada tethering ya, berbagi sinyal. Nah, itu memang perlu diperhatikan itu ya. Itu sangat penting sekali, sangat penting. Yang namanya sinyal. Jangan pas lagi sidang, lagi enak-enak, tiba-tiba hilang. Kalau hilang muncul sih nggak ada masalah, tapi hilang terus nggak muncul-muncul lagi. Nah, itu. Jadi tolong diperhatikan kuotanya, kuota HP-nya ya. Yang sampai tiba-tiba blok habis gitu ya. Oke. Itu yang grup ya, yang grup itu memang perlu sekali yang grup ya, supaya nanti pas tanggal 21 ya, itu dapat dihubungin. Ya. Nanti saya masukkan saudari Esther sama saudara Christian Valentino ya, sebagai bagian di dalam persiapan tanggal 21. Nanti mungkin sama dosennya juga ya, sama dosennya juga. Tapi bukan di grup kita, pisah ya. Grup dosen dengan grup dosen, grup mahasiswa dengan grup mahasiswa. Ya. Oke, sekarang mengenai seragam. Jadi tolong diperhatikan seragamnya ini ya, memakai jas atau blazer warna hitam. Kalau ada alma mater ya puji Tuhan dipakai waktu itu ya, tanggal 21.
blazer atau jasnya warna hitam. Ya. Terus pakaian yang dibalik jasnya itu alma mater itu warna putih bajunya, ya, baju warna putih, ya. Nah kalau ada laki-laki dia memakai dasi, tapi karena nggak ada laki-laki di sini, juga ada saya sendiri. Ya, ya, jadi pakai dasi, ya. Nah, terus ya kalau di bawahnya memang sih nggak kelihatan di video, tapi saya takut nanti pas berdiri kelihatan ya, lebih baik pakai celana panjang ya, celana panjang lah ya, warna hitam. Ya. Jangan sampai nanti pas berdiri itu kelihatan nampak ya. Pakai rok atau pakai warna lain gitu. Jasnya celana panjangnya warna hitam ya, biar kelihatan rapi. Ya. Oke. Untuk presentasinya PowerPoint-nya tolong dikirim terakhir itu hari Seninnya dikirim. Hari Senin. PowerPoint. PowerPoint-nya tidak usah banyak-banyak. Ya paling banyak adalah 12. Jadi kisarannya itu ini di luar judul ya, di luar judul slide ya. Isinya itu sekitar 8 sampai 12. Karena hanya diberi waktu 10 menit. Ya, 10 menit, ingat itu. Jadi nggak usah kalau bahasnya itu jangan semuanya to the point lah istilahnya, karena dosen juga udah pasti membaca. Itu PowerPoint. Nah, sekarang soal skripsi. Nah, saudara-saudara kan tidak mengumpulkan skripsi ya dalam bentuk hardcover ya, atau dalam bentuk yang fisik ya. Nah, sekarang yang dikumpulkan adalah skripsi dalam bentuk soft copy ya, soft copy. Nah, memang sudah di-upload. Saya sudah lihat itu di-upload ya. Tapi tolong skripsinya nih hari terakhir ya, coba dilihat lagi, diedit. Jangan sampai ada yang salah ya. Diedit, dilihat lagi. Setelah itu dijadikan satu file ya. Jadi jangan terpisah-pisah, misalnya bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, jangan. Jadikan satu file aja, satu file ya. Nah, jadikan satu file. Jadi dari mulai halaman judul sampai paling belakang itu biografi penulis ya. Masukin itu, tolong dilihat itu. Jadi ada bab judul, bukan bab judul, ada cover judul, lalu judul bagian dalam, lalu ada lembar persetujuan dosen pembimbing, di baliknya setelah itu ada lembar pernyataan keaslian, ada lembar pengesahan. Itu pengesahan itu untuk tanda tangan nanti siapa ini, dosen-dosen ya, tanda tangan dosen-dosen penguji. Setelah itu ada kata pengantar, setelah ada kata pengantar dedikasi, ada dedikasi moto, setelah moto abstrak itu daftar, setelah abstrak daftar isi, setelah daftar isi itu bab 1, setelah bab 1 bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, lalu ada daftar pustaka ya, ada lampiran. Nah, ini ada lampiran ya, ada lampiran, dan ada yang terakhir itu biografi penulis. Kalau perlu ada surat. Nah, sebelum biografi penulis itu ada lampiran yang namanya surat penelitian. Surat penelitian dari STTLS dan surat penelitian dari tempat saudara meneliti. Misalnya dari Giving ya, dari Giving Medan. Nah, itu perlu ada. Tolong dilengkapi itu sampai besok ya. Nah, setelah lengkap semua, hari Senin pagi jam 10 ya, pagi jam 10 semua sudah di WA ke saya skripsinya ya, dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF. Ya. Jangan dikirim by email, saya takut
tidak buka email, ya. Atau kalau memang mau kirim by email, tolong kasih tahu saya melalui WA. Bilang, Pak, saya sudah kirim skripsi, ya. Gitu. Supaya saya buka email saya, ya. Tolong emailnya itu tahu kan email saya, ya. Memang ada 3 email saya, tapi ya kalau memang dikasih tahu saya akan buka, begitu. Oke, secara teknis itu, nah coba kita lihat ini dulu ya. Nah, ini jadwalnya ya, jadwalnya. Ya, urutan pertama itu adalah foto bersama ya, foto bersama dosen dan mahasiswa ya. Jam 9.20. Ya, 9.20. Nah, seperti nggak tahu kalau Masda dan Mesda ini memang satu laptop aja ya, berdua ya? Enggak, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, masing-masing ya? Iya, Pak. Nah, oh ya, untuk Masna dan Mesda, kalau lagi ujian nanti orang-orang yang ada di sekitarmu itu disuruh pergi dulu. Jangan sampai ada yang berisik. Yang punya anak juga begitu, yang punya anak, ya, yang di kantor apa di mana, tolong itu pergi mengungsi. Ya, jangan sampai ada yang mengganggu. Ya, ya jangan sampai ada yang mengganggu. Ya, gitu ya. Nah, Masna Mesda itu tolong itunya dikasih green screen di itunya, jangan diberi jangan nggak dicentang, kasih green screen. Oke. Tadi jadi senyaman mungkin situasi kondisi itu sudah bagus. Situasi kondisi di sekitar saudara ya. Jangan sampai ada orang yang mengganggu, jangan sampai ada suara berisik, suara motor, suara apa lagi, mesin begitu ya, suara TV, nah itu disuruh pergi dulu atau mengungsi. Nah, apalagi kalau pasang dua alat, nah itu hati-hati ya, 2 alat. Takutnya dia apa? Feedback, ya. Takutnya feedback, ya. Suara ayam itu, suara ayam. Banyak ayamnya di situ. Nah, itu hati-hati. Ayamnya di itu dulu, di WFH dulu. Ya, dimasukin kandang dulu. Kukuruyuk itu lo berkokok. Nah, itu nanti mengganggu itu suara ayam. Atau kalau memang mengganggu sekali, boleh kirim ke saya ke Tangerang lah. Kan masih ada waktu. Ya, masih aman itu. Atau suruh diem aja itu ayam supaya tidak berkokok sementara waktu. Oke, iya karena takutnya mengganggu, ya mengganggu. Ya kan cuma 1 jam, tapi kan 1 jam itu kan sangat penting berarti buat kalian. Ya. Oke, saya kembali ke jadwal ya. Jadwal. Ya. Ini jadwal ini artinya yang sudah finish ya. Ini sudah berkali-kali tukar hari ya. Diskusi sana dengan dosen lah, dengan dosen pembimbing, dengan dosen penguji, ya akhirnya jatuh-jatuhnya tanggal 21 Oktober. Ya. Jadi tadinya saya mau buat itu tanggal 15, ya 15 kemarin. Diundur,
ya karena kecapean, karena habis sidang skripsi itu dari tanggal 12, 13, 14 ya. Semuanya ada di STT Labs. Nah, diundur ke tanggal 22. Tanggal 22 ada sebagian yang nggak bisa karena mungkin pelayanan hari Jumat itu ya. Cuma nggak dikasih tahu aja, bilang nggak bisa ya. Akhirnya mereka di tanggal 21 bisa begitu. Nah, ini juga nama-nama kalian ini saya sudah berkali-kali ditukar nih urutannya. Urutannya sudah, jadi akhirnya ini urutan yang finish adalah Mesda, Lydia, Nien. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi perubahan ya. Iya. Ya, karena dosen ini memang orang-orang ya super sibuk ya. Habis Nien istirahat dulu. Sebenarnya ini nggak pernah ada istirahat kalau online ya. Tapi capek juga ya kalau Pak, biarkanlah dosen ini istirahat dulu 1 jam ya. Nanti baru dilanjutkan dengan Yedida Banyak Betul yang dari Timika. Kalau dia jam 1:30 berarti 3:30 di situ ya Ibu Yedida? Iya Pak, 3:30 Pak. Oh nggak apa-apa lah sore ya sedikit ya. Berarti dari sana 3:30. Nah ini Lady Diana juga jam 14.30, 2:30 berarti dia 3:30 waktu Indonesia Tengah ini. Dia di mana? Sumbawa ya, di Sumbawa. Oke. Ya, ini yang atas nama Masna ini ya. Jadinya yang mendampingi itu bukan Pak Irfan, Pak Remon ya, Pak Remon. Kenapa Pak Remon? Ya, Pak Remon itu pembimbing duanya Masna. Karena kebetulan Pak Irfannya sudah kerja ya, kerja di kantor lain ya, dan dia baru selesai, baru pulang itu sekitar jam 5 sore. Nah, sampai ke rumah mungkin bisa jam 6 begitu ya. Atau jam ya pokoknya jam segini ini sebenarnya dia kemarin saya jadwalkan jam 17.30 sampai jam 18.30. Ya agak sore sekali ya, mau menjelang malam ya. Tapi dia juga tetap nggak bisa karena dia sebagai karyawan baru nggak mau ya, artinya jangan sampai dia kok pulang cepat begitu. Akhirnya Remon lah, karena peraturannya begitu, kalau pembimbing satunya nggak bisa, ya pembimbing duanya ya yang menguji ya. Bukan menguji sih, mendampingi ya, mendampingi. Nah, ini ada catatan kecilnya di bawah ya, yaitu mengenai dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Oke, itu soal jadwal. Nah, sekarang saya mau bagikan soal rundown ya, rundown. Tunggu, saya buka dulu filenya, rundown-nya ya. Supaya jadi saudara tahu waktu-waktu dan memang dibatasi 1 jam itu ya. Tidak terlalu terburu-buru ya. Dan juga saudara nggak perlu terlalu gugup begitu ya. Oke, ini rundown-nya ya. Nah, itu nomor 1 itu peserta sidang memasuki ruang sidang itu masuknya memasuk ruang Zoom ya. Zoom. Setelah itu masuk di ruang sidang itu yang mengendalikan adalah Esther atau Christian ya. Dari kampus ya, dari kantor langsung. Kemudian setelah masuk di situ sudah ada dosen pendamping, dosen penguji, dan ada PIC ya.
yaitu Esther dan Christian, dan kalau mungkin ada saya dulu ya, nanti pembimbing saudara atau sebagai pemimpin sidang, ini dia akan mengucapkan shalom ya, atau selamat pagi, selamat siang ya. Tanya apa kabarnya, ya saudara jawab ya baik ya. Atau ditanya lagi apakah saudara dalam keadaan sehat. Kenapa perlu ditanya apakah dalam keadaan sehat? Ya ingin mengetahui saudara ini apakah benar-benar siap atau tidak begitu ya. Siap atau tidak menghadapi sidang. Kalau tidak siap, ya katakan tidak siap. Mungkin sedang demam kah, sedang sakit perut, ya jangan sampai lagi asik-asiknya sidang, tiba-tiba mau ya, mau ke belakang. Aduh, ya memang sih belum pernah kejadian. Ya, daripada nanti keluar di itu waktu sidang nggak repot kan. Nah, itu makanya perlu ditanya ya. Ya. Bukan berarti kalau saudara sakit, saudara tidak lulus, bukan. Ya, bisa ditunda begitu ya. Nah, sekarang nanti pemimpin sidang itu menjelaskan, mahasiswa memimpin doa, mahasiswa mempresentasikan skripsinya 10 menit ya. Penguji 1 dan 2 melakukan tanya jawab sesuai waktu yang diberikan. Lalu pengumuman hasil sidang, lulus atau tidak lulus ya. Sama satu lagi nih, ada nih rupanya belum masuk ini. Yaitu doa ya, doa penutup ya. Ini waktu-waktunya ya. Doa pembukaan 30 detik kan, ya jangan lama-lama lah, doa untuk sidang masa lama-lama ya. Jangan didoakan orang tuanya, keluarganya, semua, aduh. Ya doakan yang sidangnya aja. Lalu presentasi 10 menit ya. Setelah presentasi kembalikan ke pimpinan sidang. Nanti ada pertanyaan dari dosen penguji ya. Oke, setelah tidak ada pertanyaan ya, baru nanti saudara itu akan bukan dikeluarkan kan, bukan, tapi dipindahkan ke ruang tunggu. Nah, waktu saudara dipindahkan ke ruang tunggu, itu saudara tidak bisa melihat para dosen ya. Saat itu dosen sedang apa? Sedang berembuk, sedang diskusi. Bagaimana nasib saudara nanti? Catatannya apa begitu ya? Nah, setelah selesai mereka berembuk, para dosen berembuk, lalu kalian diundang kembali ya. Itu jangan keluar ya, jangan leave ya, jangan leave dari Zoom. Saudara hanya dipindahkan, lalu nanti dikembalikan lagi ke dalam ruang sidang ya. Itu harus diingat ya, harus diingat. Saudara jangan leave selama masih ikut ada di dalam itu ya. Kecuali misalnya saudara mungkin jam antriannya untuk sidang itu masih jauh begitu, bolehlah lift ya, karena itu akan menarik kuota ya. Tapi nanti setengah jam sebelum sidang lagi nanti akan dihubungi oleh Esther atau oleh Valentino, itu siap-siap nanti saudara masuk lagi ya. Oke, setelah itu diberi apa? Ada pengumuman ya. Pengumuman itu yang nomor 9 ya, nomor 9. Diberi pengumuman lulus atau tidak lulus atau ada perbaikan. Catatan, bila ada perbaikan skripsi, waktu yang diberikan maksimal 14 hari ya, 2 minggu. Itu sudah aturannya begitu, 2 minggu saja ya. Kalau sudah selesai, nanti sidang selesai ditutup dengan doa ya. 30 detik lagi ya oleh mahasiswa. Oke, itu rundown-nya ya.
Oke, sudah itu saya mau lihat apa lagi ya. Sudah semua ya yang saya mau sampaikan. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya buka dulu ruang pertanyaan. Pak, mahasiswa yang kalau misalnya kita udah buka ruangan Zoom-nya semua masuk ya Pak? Kita semua masuk Pak? Ya, waktu foto bersama masuk semua yang pertama. Tapi setelah foto itu lebih ya memang kalian ini aja live aja dulu. Takutnya kalau gabung terus nanti menghabiskan kuota. Jadi Oke, tolong Pak. diperhatikan itu waktu-waktunya ya. Baik. Nah, kalau giliran nanti saudara pasti akan diberitahu sebelumnya oleh PIC yang memegang menjadi host dari Zoom itu ya. Itu dari Let's ya, dari kantor ya. Dari kantor. Oke, Pak. Ya, nanti saya masukin Saudari Esther sama Saudara Christian Valentino di dalam grup kita ya. Jadi di grup kita itu yang khusus sidang skripsi tanggal 21 Oktober. Nah, itu yang paling penting memang itulah yang pertama itu komputer ya, laptop supaya waktu kita sidang ini ya seperti ini penuh ya, penuh. Tidak model video yang hanya setengah ya. Dan yang kedua adalah sinyal atau internet atau kuota, itu yang penting. Ya. Tapi ini lagi stabil ya, Masda dan Mesta, kamu di mana ini? Dolok Sanggul, Pak. Bagus ya sinyal di situ ya? Bagus, Pak. Oke, kalau Marini di mana? Di Garoga, Pak. Bagus nggak? Nanti kalau sidang saya mau pindah tempat, Pak. Kemana? Dolok Sanggul? Iya, Pak. Ya, kalau mau pindah tempat jangan 1 hari sebelumnya tergesa-gesa itu. Iya, Pak. Jadi saya ulangi ya, untuk skripsi tolong dikirim ke saya yang dalam bentuk PDF ya. Itu dari hanya 1 file di dalam dibuat 1 file. Jangan terpisah-pisah bab 1, bab 2, bab 3 jangan. Jadi 1 file dibuat begitu ya. Nah, kirimnya kemana? Kirim ke WA saya. Kenapa kirim ke WA saya? Ya, karena saya langsung forward ke dosennya, ke dosen. Ya, langsung kirim. Nah, itu saya sudah janji ke dosen itu hari Senin saya kirim. Ya, antara jam 12 sampai jam 3. Jadi, tolong diperhatikan ini jangan sampai terlambat kirim skripsinya itu ke saya. Paling lambat saya terima Senin jam 10 pagi. Kalau PowerPoint, boleh sore. Boleh sore PowerPoint. Nah, PowerPoint saudara kirim ke email saya, ke email. Nanti dari email saya kirim ke kantor, karena mereka yang operator ya. Nah, sekarang tergantung saudara. Saudara mau menggunakan operator dari Let's atau mau sharing sendiri PowerPoint-nya. Nanti diberi kebijakan sudah untuk itu. Bagaimana? Saudara mau dari kantor atau saudara sendiri yang menjadi operator untuk PowerPoint? Dari kantor aja, Pak. Nah, kalau dari kantor, jangan lupa kalau ngomongnya ini, next, berikut. Jangan lupa, jangan masuk. Nah, tapi saudara mesti punya pegangan ya, punya pegangan sendiri. Di print untuk PowerPoint saudara. Terus untuk skripsi juga saudara punya pegang sendiri. Paham ya? Iya, Pak.
lebih baik di print. Oh, Ya nggak apa-apa lah di print. Kenapa? Sewaktu-waktu dosen tanya, tolong buka halaman begini. Kalau saudara pakai komputer, apalagi komputer itu sama dengan Zoom, itu hati-hati tuh, cepat bisa hilang tuh. Jadi lebih baik punya berbentuk buku, ya berbentuk jilid di print. Itu pegangan saudara sendiri. Ya. Nah, itu saran saya ya. Jadi yang di print buat saudara pegang adalah skripsi dan PowerPoint ya, PowerPoint. Ya PowerPoint-nya nggak usah banyak-banyak, cukup minimal 8, maksimal 12 slide. Begitu. Ya, Marini begitu ya Marini. Tapi kalau saudara skripsinya sudah siap, ya kirim aja hari ini atau kirim besok kalau sudah siap. Ya. Nah, terutama yang kuantitatif ini, hati-hati ini kuantitatif. Takutnya nanti dosen minta buka cara menggunakan kuantitatif gimana, begitu ya. Nanti saudara diberi hak untuk mempresentasikan. Jaga-jaga ya, jaga-jaga aja, mudah-mudahan sih nggak ditanya. Kalau ditanya nanti bagaimana kuantitatif, nanti disuruh buka SPSS, hati-hati. Hati-hati. Ini saya udah wanti-wanti ya. Pengen tahu aja nih, benar nggak nih mahasiswa ngerti SPSS? Ya. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau saya kan kemarin sudah kirim, Pak. Itu saya berarti kirim lagi PDF-nya, Pak ya? Kamu kirim kemana? Yang pendaftaran itu. Ya, cuman saya... Sama apa? 4 rangkapnya. Oh, kalau 4 rangkap, iya. Udah 4 rangkap sudah tersebar kemana-mana skripsimu. Pak, itu nggak bisa diperbaiki lagi, Pak. Kemarin saya cek-cek kan. Ternyata ada yang kepotong gitu. Lah berarti Ada kan terus kamu... biodata saya, biografi saya ternyata saya belum buat di situ. Iya, tadi kan saya sudah sama bilang lampiran. gini. Sekarang saya kasih waktu 1-2 hari ya. Hari ini dan besok tolong diperbaiki. Oh ya. Diperbaiki berarti ya. Ya, setelah diperbaiki Senin sebelum jam 10 pagi kirim ke saya by WA. Oh ya. Sama ya Pak berarti ya. Kirim PDF-nya ya Pak ya. Ya, PDF. Ya kalau mau kirim by Word sama-sama dengan Word-nya nggak apa-apa juga, saya terima dengan Word-nya. Ya. Supaya siapa tahu nanti ada dosennya minta Word-nya juga. Ya. Nggak apa-apa, saya kirim. Berarti Pak yang itu yang apa surat tugas penelitian dari kampus sama surat keterangan dari tempat penelitiannya kita cantumkan, kita lampirkan setelah biografi ya Pak ya? Oh enggak, biografi itu paling belakang. Oh berarti di lampiran ya? Ya jadi Bagian gini, lampiran. di lampiran itu pertama adalah hasil data. Itu data kuantitatif atau foto-foto wawancara ya. Setelah itu baru lampirannya surat. Surat dari STTLS dan surat dari tempat penelitian 2. Baru setelah itu biografi penulis. Oke Pak. Ya, udah. Jadi pokoknya halaman terakhir skripsi saudara adalah biografi. Sudah tahu buat biografinya? Ini saya kirim ya, saya contohnya ya. Ya Pak. Tunggu saya kirim dulu, saya by WA ya. Kirim. Siapa namanya saya lupa lagi. Dia Pak. Bukan, ini nama
file biografinya. Ya, ini saya kasih contoh nih biografinya, namanya Pak Hendrik. Ya, saya sudah kirim di WA. Ada fotonya loh. Jangan pakai foto orang lain. Iya, foto kalian juga harus buat pas foto nanti foto ya untuk ijazah. Yang teologi warna backgroundnya warna merah, ya merah marun ya merah marun. Yang PAK warna biru. Ini biru yang di belakang beginilah, belakang. Tinggal enak. Ya sudah saya kirim contoh biografinya ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Jadi tolong diperhatikan begini. Setelah jam 10 pagi tanggal berapa itu? Tanggal 18 ya. Tanggal 18 terus tanggal 19, tanggal 20 tidak ada lagi kirim yang namanya revisi. Ya, karena sudah di tangan dosen ini sejak tanggal 18 pagi ya. PowerPoint-nya juga begitu. Kalau dikirim tanggal 18 sore, tidak ada lagi istilahnya 19, 20, apalagi mau sidang. Pak, ini Pak saya ada revisi untuk PowerPoint. Ya, jangan, kami tidak terima. Karena itu memakan waktu lagi, gonta-ganti lagi ya. Jadi tidak ada revisi ya. Revisi setelah sidang. Setelah sidang. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, saya sih sarankan sebelum sidang itu saudara betul-betul sehat, ya sarapan dulu, makan dulu, ya kalau perlu jangan banyak apalagi kalau istilahnya begini begadang begitu, jangan ya. Nanti bisa capek, lelah ya. Oke. Pak, selama sidang berlangsung itu cara kita untuk meresponi dosen penguji itu gimana? Maksudnya supaya Ya kalau misalnya saudara tidak bisa jawab, ya sebenarnya sih bukan nggak bisa jawab, cuman mungkin lupa. Jadi semua pertanyaan itu ya berkisar apa yang saudara tulis. Ya kan misalnya ada pertanyaan kenapa pilih judul ini, apa masalahnya, begitu kan? Mengapa kamu pilih metode ini, ya? Ya itu hal yang biasa lah yang dari skripsimu sendiri, bukan di luar itu ya. Terus kenapa hasilnya olah datanya begini, kenapa tulisannya begini, kenapa formatnya begini ya. Nah, kalau saudara diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya, jangan saudara juga berdebat ya. Ya, saudara juga harusnya ya selayaknya merendahkan diri atau rendah hati ya. Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, nanti saya akan perbaiki ya, begitu. Kalau memang misalnya kalau saudara menulis pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya, iya nih Pak, saya hanya copy paste dari komputer, ya paling saya bisa bacanya sedikit, tidak menguasai begitu. Ya, sejujurnya lah, kenyataannya begitu ya. Nah, jadi hindari perdebatan, apalagi saudara kelihatannya ingin sok tahu begitu ya. Wah, ini saya mesti menunjukkan kemampuan saya di depan dosen. Wow, tambah dosennya diajak begitu, tambah dikejar saudara. Ya. Dia dikasih waktu 20 menit, bisa lama itu, nanti bisa menjadi 30 menit. Jadi saudara jangan ya ini saran saja ya.
ya merendahkan hati saudara ya, dan ya jangan sampai seperti apa namanya kayak menantang gitu tanda kutip ya, padahal sih enggak. Tapi mungkin ingin menunjukkan bahwa saya bisa menjawab begitu. Ya gitu ya Mesda. Iya, Pak. Paling pertanyaan-pertanyaan itu mendasar begitu. Kan setelah dibaca oleh dosen, ya kena ada tulisan-tulisan aneh, maksudnya apa, kenapa catatan kakinya begini, ya kenapa kutipannya mana, lalu kenapa permasalahannya seperti ini, pokok permasalahannya begini, ya itu kalau ada hal-hal yang tidak konsisten ya, tidak ada benang merahnya atau hubungan, nah itu suara ayam itu. Ya, jadi memang harus kalian antisipasi ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, biasa. Ya. Kenapa? Dosen penguji saya ganti ya Pak, dari Pak Antonius ke Pak Budiman Santoso. Dosen apa? Penguji Pak. Ya, iya. Ya, saya mau kasih yang lebih mudah daripada kamu nanti kesulitan. Makasih ya Pak. Ya. Tadinya saya udah gemetaran sebenarnya Pak, ketika Pak Antonius, aduh. Dosen pembimbing 1 itu Daniel. Ya, pembimbingan nggak mungkin menjatuhkan pembimbing, aduh. Penguji ini yang membuat gemetar juga ini. Iya Pak, Bapak itu tegas sekali Pak. Nah. Ya nggak apa-apa lah. Jadi yang kena siapa? Si Mesda sama siapa? Sama Lydia ya? Oh nggak apa-apa lah, hadapi aja Lydia. Pak Budiman, Pak. Ya itu pendamping. Pengujinya Iya. itu loh, penguji Antonius sama Rahmat Panulang. Ya. Oh, Pak Antonius gimana, Pak? Aduh, jadi Bagus, ini saya. bagus kok. Baik, Pak. Terus Siap-siap Mbak. Pak. Aduh. Aduh, udah gemeteran duluan. Pak, nanti fungsinya dosen pembimbing jadinya gimana, Pak? Ke Ya, kitanya. itu pendamping. Tapi kadang-kadang dosen pembimbing ini lupa aturan juga. Dia juga ikut nggak bantu kita, Pak. Dia ikut menguji. Nah, makanya sebelum kamu sidang itu kamu kontak dosen pembimbing. Pak Budiman, besok Bapak pendamping saya ya sebagai dosen pembimbing gitu. Jangan tapi Iya. kamu jangan ngomong, Bapak jangan bertanya ya. Jangan. Nanti malah dia bertanya. Tapi biasanya kayak gitu kan dosen pembimbing kita malah membantu kita ya Pak ya, biasanya ya. Ya, tapi ada juga yang membiarkan. Oh. Nggak apa-apa. Ya, kayaknya Pak Budiman kayaknya membiarkan deh Pak. Ya, itu bagus dong, berarti sudah besar. Pak, Udah dewasa Kak Lidi. terus Pak, nanti kalau kita misalnya ini diuji sama dosen pengujinya itu biasanya berapa lama Pak waktunya? Ya itu udah dibilang 20 menit. Ya, tapi 20 kalau menit. penasaran dikejar terus ya bisa lebih dari 20 menit. Biar nggak penasaran gimana caranya Pak? Ya, merendahkan hati aja, Ya Pak, saya akan koreksi. Terima kasih atas masukannya. Begitu aja. Jangan didebat. Kalau didebat itu sama. Iya Pak, iya benar. Oh ya, yang perlu kalian persiapkan juga adalah pulpen dan catatan. Buku-buku. Itu sebagai nanti masukan untuk perbaikan skripsimu. Jangan lupa, jangan lagi pas sidang itu kamu sibuk cari-cari pulpen. Pulpennya nggak ada di sekitarmu, pergi ke kamar, pergi kemana. Aduh, jangan. Siapkan pulpen dan alat buku tulis.
atau kertas ya, atau kertas apa skripsi saudara yang di baliknya itu kan ada warna putih. Nah, catatlah di situ ya. Begitu. Pak, terus Pak biasanya footnote ditanya nggak Pak? Oh, Ininya, itu jelas itunya itu. apa? Itu Isinya jelas ini itu. footnote ini apa gitu. Maksudnya itu apanya itu kutipannya itu gitu. Kita hafal Ya. juga ya Pak ya. Itu jelas, itu jelas. Ya ampun Pak, banyak footnote gitu masa kita hafal semua Pak? Ya elah Pak. Kan nanti enggak, kalian pegang skripsi kan bisa buka, bisa baca. Oh bisa baca Pak. Iya. Oh kirain dihafal Pak. Kan nanti ditunjuk sama dosen pengujinya. Coba kamu baca halaman ini. Nah, kamu udah siap tuh skripsimu halamannya. Makanya saya bilang tadi di print supaya nanti tidak sampai kamu buka laptop lagi, buka komputer lagi, geser-geser mouse kan lebih lama. Iya. Jadi kalau misalnya yang pertama, contohnya aku yang pertama, banyaknya itu pertanyaannya, Pak. Nah, enggak juga. Oh, Paling yang banyak pertanyaannya itu nanti kamu itu pasti Budiman itu, Pak Budiman. Oh kalau dosen pengujinya Pak Budiman gitu ya Pak? Iya. Banyak pertanyaan. Kalau Pak Antonius Pak? Enggak ya? Ya enggak lah, tenang aja. Nanti kamu rasakan sendiri lah. Kan belum tahu. Kan belum tahu Pak Antonius. Belum kenal Pak Antonius Pak. Soalnya dulu kan Nah justru belum bagus ada. belum kenal karena belum kenal itu kan. Makanya saya Iya. perkenalkan. Iya, Bapak. tapi kisi-kisinya, Pak. Kisi-kisinya kan perlu. Nah itu saya udah kasih tadi kisi-kisinya. Kenapa pilih judul ini? Kenapa pilih metode ini? Itu kisi-kisi loh. Kisi-kisinya dosen, maksudnya gimana ya? Karakternya. Nah, Cara Oh kalau ngujinya. karakter yang cara nguji. cara nguji. ya biasa lah yang menguji kan bertanya begitu aja. Sama kami nggak biasa, Pak. Kenapa abstraknya begini ya? Kenapa teorinya begini? Ya itu aja dari skripsi kalian. Ya cuma hati-hati itu tadi. Kalau dirasa belum bagus sekali ya memang sih ada sidang ulang. Ini kemarin ada beberapa mahasiswa yang sidang ulang. Ya, Itu Kenapa, penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya kok bisa gitu? ya banyak catatan, lebih dari 60%. Nah, itu dia. Berarti banyak yang mau direvisi. Ya kan kalau mau direvisi ya 60-70%, waduh bahaya itu. Nggak apa-apa lah, jalanin aja ini proses. Ya kalau memang disuruh sidang ulang ya jalani lagi sidang ulang. Ya memang proses kan ini, proses. Jadi kalau sudah sidang ulang, bukannya gagal ya, bukannya tidak lulus ya. Itu biasanya kelulusannya ditunda. Artinya belum sah lulusannya. Kecuali kalau misalnya, ya saudara Mesda dinyatakan lulus dengan catatan. Catatannya itu adalah perbaikan, dikasih 2 minggu. Nah, itu berarti kan lulusnya sudah ada tuh, sudah ada omongan lulus ya, sudah aman gitu loh. Tapi ketika nanti diputuskan, ya saudara Mesda, karena banyak catatan, ya pengumuman lulusannya ditunda. Jadi perbaikan dulu, nanti sidang ulang. Biasanya ada itu. Jarang diomongkan tidak lulus secara. Bukan jarang, memang tidak ada sama sekali. Tapi biasanya sidang ulang. Begitu. Ya. Ya ini sebagai ini juga lah penghiburan bahwa saya nanti pasti tidak diumumkan yang tidak lulus begitu ya.
Ada 2, jadi lulus dengan perbaikan 2 minggu. Nah, lulus tapi tertunda. Ditunda dulu sampai sidang berikut. Kamu jangan bingung dulu, Mesda. Kok nggak mundur? Ya, hadapi saja yang begitu. Oh, lagi freeze ya? Saya pikir dia Mesdanya terbengong-bengong. Oke. Nah, ini juga tolong sampaikan ke teman-teman yang dari Medan lain, ya, yang lain. Begitu juga kenapa semua tidak bisa saya masukkan semua, ya dari kalian lah yang sudah siap inilah yang maju ya, sebagai pembelajaran buat teman-teman yang dari Medan yang lain. Nanti kalau kalian mau mau rekam dengan video, ya bolehlah ya, dengan video pakai HP begitu ya, supaya teman-teman yang dari Medan atau yang dari Timika ini tahu siapa dosen yang penguji yang pas hari tanggal 21 itu. Oke, Lydia ada lagi nggak? Ini kita sekitar 10 menit lagi kita akhiri. Pak, kalau saya kan metode penelitiannya itu kan dengan cara wawancara, Pak. Nah, itu kan saya kasih dokumen pertanyaan. Itu tuh perlu ininya juga nggak? Foto-fotonya juga nggak, Pak? Oh iya, di dalam PowerPoint perlu. Bahwa kamu Di dalam benar-benar, PowerPoint perlu. iya kan di PowerPoint, tapi kan di skripsi juga perlu. Berarti kita lampirkan fotonya kita juga pas bertanya gitu. Ya, hanya menyampaikan bahwa inilah data wawancara saya, begitu aja. Kan enggak, tapi kan jangan sampai semua hasil wawancara kamu masukin di PowerPoint, kelamaan. Ya. Makanya saya bilang data tadi, wawancara tadi dengan fotonya itu ada di skripsimu, di lampiran. Gitu. Ya. Misalnya kan saya kan bertanya sama 8 orang nih, Pak. 8-8-nya dimasukin ke skripsi, Pak. Iya dong, itu fotonya. Kan data. Iya, itu kan data. Oh. Itu dokumen. Kan data itu ada 3 ya. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu wawancara atau angket ya, yang ketiga itu dokumen. Ini sebenarnya ya, yang kuantitatif juga harus ada foto. Itu bukti bahwa angket, saudara, ketika menyebarkan. Nah, kalau melalui Google Form misalnya, ya mesti ada ada video call lalu saudara screenshot ya, karena kan ada PPKM ya, misalnya begitu. Kalau misalnya eksegese ada datanya enggak? Ya harus ada datanya. Ayat firman Tuhan, tulisan-tulisan ya, dari misalnya ngambil dari mana? Dari internet. Itu di screenshot, dimasukkan ke lampiran sebagai data pendukung begitu. Bahwa ini betul-betul mahasiswanya mencari data. Kalau misalnya dia ngambil wawancara di Komsel ya, foto Komselnya ketika kegiatan, ketika ibadah, itu namanya observasi, ya perlu data. Gitu. Ya tolong observasi, wawancara atau penyebaran angket, dan dokumentasi. Dokumentasi itu misalnya kalau misalnya dari giving, ya tapi kan ini udah pada lewat nih ya, udah selesai nih. Saya kan nggak mungkin ngajar lagi tuh. Tolong untuk teman-temanmu yang dari Medan, yaitu 3, ingat ya 3. Observasi, wawancara atau angket ya, angket, lalu dokumen ya. Kalau angket misalnya ya bagaimana penyebarannya, itu kan ada teknik pengumpulan data ya namanya. Nah, bagaimana penyebarannya dibagikan ke berapa orang, lalu hasilnya dalam bentuk data mentah. Data mentahnya ada di Excel ya. Itu data sebelum diolah menjadi SPSS. Itu harus ada itu.
di dalam lampiran, ya. Takutnya nanti siap-siap aja, takutnya disuruh buka data Excel saudara. Ya mudah-mudahan ya tidak ada yang bertanya begitu ya data Excel. Lalu buka SPSS-nya gimana? Kan kalian sudah diajar oleh Pak John Henderson, bukan Henderson, Henderson. Pak Roni, Ya, eh, minimal berapa persen Pak kesalahannya dinyatakan lulus dalam sidang? Kesalahan. Maksudnya revisinya, untuk revisi. Kan tadi kalau misalnya 70% ya disuruh sidang balik gitu. ya itu tadi kalau dia 60%-an ya berarti di bawahnya dong. Kalau 50%? 50%. Nah, makanya dilihat dulu. Kalau hanya kasusnya kesalahan tulis, kesalahan di pembimbing 2 misalnya ya koreksinya itu nggak terlalu berat lah. Tapi kalau misalnya antara judul ya dengan teori dengan data itu berbeda, nah itu pasti bukan lagi 50%, itu sudah lebih dari itu. Jadi nggak ada sinkron antara judul dengan teori dengan hasil data, itu nggak sinkron, itu yang perlu dijaga itu. Jadi ingat ya, judul, teori dengan hasil data itu berbeda. Nah, berarti kan ini tidak fokus, tidak linier ya, tidak sejalan. Nah, itu yang menjadi biasanya sidang ulang itu. Tapi udah diuji di SPSS Pak, linear, normal, valid gitu. Gimana? Iya, tapi siapa tahu indikatornya, variabelnya, indikatornya yang kalian buat itu tidak sesuai dengan variabel. Walaupun saudara kasih angket, tapi indikatornya tidak sesuai dengan variabel, itu pasti akan beda itu. Jadi maksud dan tujuannya. Ya. Oh. Makanya menentukan loh, variabel itu kan berdasarkan judul ya, judul. Nah, di bawah variabel itu adalah namanya apa? Indikator. Lalu dari indikator itu pernyataan atau pertanyaan. Nah, baru keluarlah hasil angket. Nah, itu harusnya berkesinambungan. Kamu sudah buat variabel udah oke, sesuai judul, tapi ketika indikatornya tidak sesuai dengan variabel, nah itu jadi pertanyaan nanti itu. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada yang tanya ke sana lah. Aman lah kalau soal kuantitatif. Pak Roni, aku pakai bukunya Pak Rahmat untuk ngambil indikatornya. Ya sudahlah, nanti tunggu aja hari hanya lah. Karena kamu kasih tahu saya juga nggak bisa ngomong begitu ke dosen penguji. Kan punya kebijakan sendiri dosen penguji. Saya ini nggak bisa intervensi loh. Di kantor juga nggak ada yang bisa intervensi siapa-siapa. Itu hak prerogatifnya dosen. Ya, Mas Daya. Pokoknya siapkanlah dirimu ya, siapkan dirimu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup ini, si Lady nggak masuk ini, Lady ini. Si Lady nggak masuk. Berarti dia mau nggak mau nanti buka video Zoom yang saya upload ke YouTube ya. Ntar saya kasih linknya ya. Saudara pelajari kembali. Sudah? Bu Ida, gimana Bu Ida? Ada pertanyaan dari Timika? Tidak ada Pak, pas. Pas ya, oke, nggak apa-apa.
Marini atau Lydia? Nggak ada lagi. Masna? Nien, masih ada yang tanyakan? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita tutup saja pertemuan kita pagi ini, ya, supaya kalian juga ada waktu untuk mempersiapkan semuanya ya. Jadi tolong diingat sekali lagi, skripsi itu saya terima dalam bentuk PDF. Syukur-syukur kalau sudah kirim juga dalam bentuk Word-nya, ya, share ke WA saya, ya. Kalau saudara share-nya melalui email, tolong beritahu. Karena saya takutnya, saya kan bukannya lupa, karena banyak kegiatan, ya, saya ini, jadi saya nggak sempat buka email. Nah, itu jadi saudara rugi sendiri ya. Nanti kalau tidak kasih tahu, saya ada kirim di email ya. Dalam bentuk PDF dan Word. Jadi saya beri kesempatan perbaikan terakhir ya, perbaikan terakhir. Lalu PowerPoint-nya Senin sore saya terima ya. Jangan kemalaman juga ya. Oke, setelah itu soal seragam tadi begitu ya. Pakai jas hitam atau blazer hitam atau pakai alma mater, dalamannya pakai blus warna putih ya. Terus yang penting itu di hari hanya jangan lupa sinyal ya, kuota siapkan semuanya dengan baik ya. Terus ini jauhkan dari suara-suara begini nih. Suara-suara goib. Suara-suara ya. Jadi tolong kayak Masna, Mesda ya, tempat umum begini, beri pengumuman di situ, tempel, jangan berisik. Termasuk di kandang ayam. Jangan berisik. Ya. Tolong dibaca ya, jangan tiba-tiba kalau misalnya ada kegiatannya diliburkan dulu 1 hari itu ya. Nanti juga di tanggal 11 November juga begitu ya. Oke ya. Gimana, sudah nggak ada lagi ya? Saya tutup ya. Tunggu saya ambilin dulu charger, ini sudah mulai mati. Oh iya, saya gara-gara laptop saya kehabisan energi. Jangan lupa juga siapkan itu yang namanya charger. Jangan pas asik-asik sidang kehabisan energi baterainya, pamitan. Maaf ya Pak, sebentar Pak, saya mau cari charger. Aduh, jangan sampai begitu ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami sudah menjalankan tahapan persiapan kami menghadapi sidang skripsi online tanggal 21 November yang akan datang. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Kami berdoa buat para mahasiswa supaya mereka mempersiapkan diri mereka masing-masing menghadapi sidang tanggal 21 yang akan datang. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan otoritas kuasa yang Kau berikan, supaya nyata, biarlah juga fisik mereka, bahkan imajinasi, kognitif, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan juga berdoa ya Tuhan, kiranya pada hari hanya tanggal 21, segala fasilitas, sarana yang kami gunakan juga semuanya dalam keadaan baik. Tidak ada yang kekurangan satu apapun juga. Berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami akan tutup di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik ya, terima kasih ya semua.